Halo guys, menjadi seorang YouTuber pemula itu berat banget guys. Bisa dibilang itu susah gampang. Lebih banyak susahnya daripada gampangnya. Coba bayangin, ada ribuan bahkan jutaan konten kreator di luar sana yang sedang bersaing bersama kita. Bahkan sudah berapa ratus ribu atau bahkan jutaan channel di luar sana yang temanya itu sejenis atau sama dengan channel kita. Buat YouTuber pemula, hal kayak gitu itu berat banget buat kita hadapin guys. Banyak banget saingan di luar sana. Bahkan untuk kita mencapai monetize 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu aja udah mati-matian. Gimana lagi kita mikirin untuk caranya bersaing dengan orang di luar sana yang begitu banyak. Itu nambah bikin pusing kita guys. Maka dari itu guys, kalau kita emang udah niat, udah bertekad dari awal kita ingin menjadi seorang YouTuber, ingin berkarir di YouTube dan menambah pundi-pundi cuan dari YouTube, kita harus bulatkan tekad nih guys. Gimana caranya kita harus bisa survive, syukur-syukur kita bersaing di top tier menjadi yang paling terkenal, atau mungkin mendapatkan penonton dan stabil viewer bahkan cenderung meningkat. Kita harus mempertahankan itu dan memperjuangkannya guys. Maka dari itu guys, nih gue kasih strategi untuk YouTuber pemula. Karena gue juga pemula nih guys, channel ini aja belum monetize. Karena ini baru gue bentuk 2 bulan yang lalu dan sebulan vakum karena gue ada urusan lain. Jadi gue berusaha untuk mengembangkan lagi, mengaktifkan lagi channel ini. Ini dia guys, strategi untuk YouTuber pemula. Di strategi ini gue bagi menjadi 3 tahapan guys. Tahapan yang pertama yaitu tahap persiapan. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap eksekusi. Tahap yang ketiga adalah tahap monitoring dan evaluasi. Lalu untuk tahap yang pertama yaitu tahap persiapan guys. Hal yang paling penting untuk kita saat di tahap persiapan adalah kenali dirimu sendiri. Kenali diri kita sendiri guys. Galilah lebih dalam ide yang kita punya. Kesukaan kita itu tentang apa, kegemaran kita tentang apa, dan keahlian kita itu di bidang apa. Syukur-syukur nih guys, dari 3 aspek tadi yaitu ide, kesukaan kita, dan keahlian kita itu sejalan guys atau beririsan. Kalau ide kita tentang A, kesukaan kita tentang B, dan keahlian kita tentang C, yaitu dimana 3-tiganya saling bertolak belakang, itu bakal susah guys untuk kita eksekusi. Karena menjadi seorang YouTuber itu alaminya kita itu bisa menjadi 2 orang yang berbeda guys. Kalian tinggal pilih nih, kalian mau di sisi orang yang tetap bertahan membuat konten apa yang mereka suka atau apa yang mereka ahlikan dalam bidang itu, atau kalian membuat konten yang orang suka. Kalian bodo amat nih, kalian nyaman atau enggak, kalian suka atau enggak dengan konten itu, tapi karena itu orang suka, kebutuhan pasar, dan kalian terpaksa membuat konten yang seperti itu. Kalian tinggal pilih kalian akan menjadi orang yang seperti apa. Dalam tahap persiapan ini guys, kalau kalian udah mempunyai ide, kesukaan, dan juga keahlian kalian dalam bidang apa, kalian harus mengaitkannya dengan target pasar guys. Kalian harus survei dulu nih ke channel-channel sejenis dengan ide kalian, itu ada nggak channel yang udah gede atau belum, atau bahkan channel-channel kecil lainnya. Kalian juga harus rajin-rajin survei. Gak bakal bisa kalian itu berkembang kalau kalian gak belajar terus-menerus tentang ide kalian itu. Bisa belajar itu dari mana aja guys, entah dari buku, internet, atau bahkan dari pesaing atau kompetitor kalian, dari channel-channel lain yang sejenis dengan channel kalian. Kalian harus rajin-rajin belajar dan survei. Seperti filosofi kalau kalian ingin membuat coffee shop. Kalau kalian ingin membuat sebuah kedai kopi atau kedai makan apapun itu, hal pertama yang dilakukan oleh ownernya itu pasti dia keliling ke semua kedai kopi atau kedai makanan itu, nyobain menunya, nyobain dalam ruangannya itu kurangnya seperti apa, interiornya gimana, servisnya gimana, semuanya diamatin untuk bahan agar membuat kedai kopi yang akan kita buat itu menjadi lebih baik. Begitu juga dengan konten kreator guys. Kalian berkunjung ke channel yang lain agar nantinya kalian bisa gabungin nih, bagusnya tuh kayak gini, channel ini kurangnya kayak gini, channel ini lebihnya kayak gini, bisa gua ambil. Kalian gabungin untuk membentuk channel kalian nantinya akan seperti apa. Kayak gitu guys. Dan yang paling jelas nih dalam dunia konten kreator, orang yang paling menonjol atau sesuatu yang paling menonjol itu yang bakal cepet rame guys. Yang mind blowing kayak gitu itu yang bakal cepet viral. Orang yang paling beda pasti bakal cepet viral. Maka dari itu guys, kalau kalian punya keunikan, kalian punya nilai jual yang lebih, tonjolkan nilai jual itu, keunikan itu kepada penonton, agar kalian itu cepat viral dan cepat mempunyai penonton. Gua kasih satu contoh nih guys. Contohnya adalah misal channel kalian tuh tentang masak. Kalau kalian masak-masak seperti biasa, itu udah banyak jutaan konten yang membuat tentang konten masak. Cari ide yang beda nih guys. Misalkan masak dengan wajan yang super besar untuk 1000 orang. Channel kayak gitu kan udah ada yang buat, dan buktinya apa? Yang berbeda dengan yang lain itu bakal cepat ramai dan viral guys. Kemudian masuk ke tahap yang kedua yaitu tahap eksekusi. Setelah kalian masuk ke tahap eksekusi, artinya kalian ini udah matang tentang ide, konsep, dan sebagainya di tahap persiapan. Tinggal kalian mengeksekusi bagaimana cara kalian untuk membuat video. Di tahap ini kalian udah bisa nih putusin
kalau kalian itu bakal jadi full-time content creator atau sepenuhnya menjadi YouTuber, atau YouTube itu sebagai sampingan aja nih guys di saat-saat kalian senggang dan di weekend aja. Kalau kalian udah memutuskan kalian tidak mempunyai pekerjaan lain dan kalian hanya fokus kepada YouTube, mungkin itu bakal lebih gampang guys. Kalian bisa take video kapan aja, edit video kapan aja, dan upload video kapan aja. Itu sesuai keinginan dan mood kalian, dan sesuai kebutuhan pasar kalian. Kalau kalian pengen lebih banyak cuan, maka kalian akan lebih sering upload. Tapi nih guys, kalau kalian menjadi YouTuber hanya sebagai sampingan di waktu-waktu senggang atau di saat weekend aja, kayak gue nih guys, gue punya kerjaan utama, dan YouTube itu sebagai sampingan aja nih guys. Tapi gue emang serius di YouTube, cuman gue belum bisa untuk menjadi full-time YouTuber. Kalau kalian tuh sama kayak gue, yaitu YouTube hanya sebagai sampingan, kalian harus mempunyai strategi guys. Kalian harus menentukan nih guys, hari apa nih kalian harus bikin konten. Kemudian kalian ngeditnya di hari apa, atau di hari yang sama dengan kalian bikin konten, atau 1 hari atau 2 hari setelah kalian bikin konten. Dan kalian nanti uploadnya kapan. Hal semacam itu kalian juga harus pikirin nih guys. Kemudian setelah kalian selesai di tahap eksekusi, kalian masuk ke tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir, yaitu tahap monitoring dan evaluasi. Ada beberapa hal yang wajib kalian evaluasi dan monitoring. Hal yang pertama adalah tentang klik. Kalian harus memonitor dan evaluasi bagaimana cara kalian membuat thumbnail, bagaimana cara kalian membuat judul, dan yang terpenting adalah di videonya. Bagaimana konsep videonya, ide videonya, dan cara kalian menyampaikan. Biasanya nih guys, kalau video kalian rame, itu dari thumbnail, dari judul, dari isi video, dan dari konsep serta cara penyampaian kalian, itu udah bagus. Makanya banyak penonton yang menonton video kalian. Tapi kalau video kalian masih sepi, kalian harus evaluasi nih guys. Bisa jadi video kalian udah bagus, penyampaian kalian juga udah bagus, tapi dari judul dan thumbnailnya itu kurang menarik. Jadi orang itu kadang suka nggak berminat untuk mengklik video kalian dari thumbnail yang kurang menarik. Kemudian aspek yang kedua adalah dari viewer dan juga dari watch time. Seperti yang udah gue bilang tadi, kalau thumbnail, judul, dan juga isi video kalian dan pemaparan kalian itu bagus, pasti viewer dan juga watch time kalian bakal bagus. Kemudian aspek yang ketiga nih guys, yang termasuk penting juga, yaitu soal kepuasan penonton. Jangan main-main dengan kepuasan penonton, karena di algoritma yang sekarang, semakin penonton puas, maka video kalian akan semakin direkomendasikan kepada orang yang lebih banyak lagi guys. Otomatis, semakin puas penonton, maka viewer dari video kalian bakal semakin banyak. Kepuasan penonton itu diukurnya dari apa guys? Kepuasan penonton bisa diukur dari jumlah like, dari jumlah komen, dan juga jumlah share. Dan yang sekarang yang terbaru, YouTube itu rutin mengadakan survei. Dan survei ini tidak pandang bulu guys. Bisa aja survei ini ditujukan kepada YouTuber yang udah gede, bahkan YouTuber yang baru mulai, yang bahkan masih kecil banget, subscribernya di bawah 50. Udah bisa dikenakan survei oleh YouTube. Survei itu bisa berupa tentang survei isi video kalian itu bagaimana, atau survei komentar yang komen di video kalian itu bagaimana. Jadi kalian harus memanage betul-betul video dan konten kalian itu agar penonton puas, dan juga YouTube membuat keputusan kalau video kalian itu memang bagus. Itu dia guys strategi untuk YouTuber pemula agar kalian bisa survive dan nantinya akan terus berkembang di dunia YouTube. Untuk tips dan trik lainnya seputar YouTuber pemula, kalian bisa cek konten lainnya di channel ini. See you guys!